Terima kasih Anda masih bersama Kabar Caleg. Pemirsa, pelaksanaan pemungutan suara legislatif tinggal 40 hari lagi. Sudah pahamkah masyarakat dengan sistem pemilu yang baru dan apakah KPU sanggup melaksanakannya dengan baik dan benar? Di studio telah hadir Direktur SSC Mohtar W. Utomo yang akan memaparkan hasil penelitiannya. Selamat malam Mas Mohtar. Selamat malam Mbak Winnie. Ya, Mas Mohtar, bagaimana? Apakah masyarakat Jawa Timur sudah bisa dibilang siap dalam menghadapi pemilu legislatif 2009? Ya, siap ini bisa dalam banyak arti ya, tapi kalau bagaimana kesiapan mereka soal pemahaman, apa betul-betul sudah memahami, itu dari survei yang baru saja kita lakukan pada bulan Februari ini, misalnya dari soal tahu kapan persis pelaksanaan, itu hanya sekitar 29,9% yang tahu persis tanggal, bulan, dan tahun, sementara yang lain belum tahu. Terus kemudian 50% itu ya, Mas? Kemudian juga soal tahu nggak bagaimana caranya memberikan suara, itu juga mayoritas masih dengan pola pikir yang lama, walaupun kemudian pada aturan yang baru itu memang dibolehkan mencoblos, tapi rata-rata masih menyebut mencoblos, itu hampir 40% gitu ya, yang kemudian yang tidak bisa, yang mengatakan tidak tahu sama sekali bagaimana caranya, itu juga masih cukup tinggi ya, sekitar 18%-an. Jadi ini sebuah problem gitu ya, problem sosialisasi yang tidak maksimal, ya, bahkan 66% lebih masyarakat tidak tahu berapa sih jumlah parpol nasional yang nanti akan menjadi kontestan pemilu 2009. Nah ini ada masalah, jadi pasti nanti akan ada banyak problem, apalagi menurut penelitian kami ada sekitar 11% lebih pemilih atau masyarakat yang menyatakan sangat yakin bahwa dirinya itu belum terdaftar gitu ya. Jadi ini bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari jika tidak segera diatasi, Mbak Winnie. Ya, dalam menentukan popularitas parpol di sini, SSC memandang dari latar belakang apa atau dari sudut pandang apa ini, Mas Mohtar? Ya, dalam semua survei opini publik yang disebut sebagai popularitas itu adalah sama ya, apakah responden atau apakah masyarakat itu mengenal itu dalam arti tidak kenal secara personal, tapi apakah pernah mendengar, tahu ya nama ini atau parpol ini gitu ya. Dari situlah kemudian disebut popularitas. Ada dua kata yang seringkali dalam dunia survei itu yang selalu beriring antara popularitas dan elektabilitas. Kalau popularitas itu seberapa jauh publik mengenal, tapi kalau elektabilitas berapa besar publik memberikan pilihan pada salah satu parpol atau salah satu caleg. Di situ perbedaannya, Mbak Winnie. Ya, dari data SSC sendiri bagaimana nih, Mas Mohtar? Ya, kalau soal popularitas popularitas dan elektabilitas tadi masih partai-partai lama ya soal popularitas. Jadi Golkar itu masih menjadi partai yang paling populer, kemudian disusul PDIP, PKB, Demokrat dan seterusnya. Dan soal elektabilitas, tingkat keterpilihan parpol di Jatim ini ada pergeseran dari survei kita dan beberapa survei lembaga survei yang lain dari 2 atau 3 bulan yang lalu. Itu sekarang Demokrat yang ada pada posisi yang pertama gitu ya, sekitar 17,06%, disusul PDIP 14,99%, PKB, Golkar, PAN, dan Gerindra gitu ya. Jadi ada 3, kalau menyebut parpol baru itu dalam hasil survei kami itu hanya Gerindra, kemudian PKNU dan Hanura yang bisa diharapkan lah untuk mendapatkan suara, sementara yang lain masih didominasi oleh partai-partai bisa mencapai ranking yang sudah lama. Mulai naik ke atas ini ya, Mas Mohtar. Betul. Jadi cuma ada beberapa asumsi, misalnya karena konflik PKB itu akan hancur lebur. Ternyata dari survei kami beberapa kali itu tidak terlalu juga gitu ya. Dulu misalnya pada 2004 PKB itu di Jatim bisa sampai 40%, memang turun drastis gitu ya. Karena di Jatim ini juga kantong suara PKB yang paling terbesar ya. Betul. Jadi tapi sekarang sudah mulai bergeser. Ya betul. Memang ada penurunan drastis di tubuh PKB, tapi tidak sampai hancur lebur seperti banyak diperkirakan oleh banyak pihak gitu. Dan ada beberapa temuan yang mengejutkan ya, salah satunya bagaimana partai baru seperti Gerindra, Hanura, PKNU ternyata juga mulai eksis. Terus sebenarnya bentuk kampanye bagaimana yang
saat ini masyarakat inginkan kampanye-kampanye dari partai politik itu sendiri? Menurut Surabaya Survey Center ya. Jadi ada sebuah ironi akhir-akhir ini yang kita amati, Mbak, bahwa hampir semua caleg, hampir semua parpol berpendapat uang adalah segala-galanya. Kondisi perekonomian, gitu ya. tetap kembali kepada kondisi perekonomian. Tapi sebenarnya menurut hasil ternyata dari survei kami beberapa kali, termasuk survei yang terakhir ini, ternyata yang paling disuka oleh masyarakat itu tetap bakti sosial. Jadi bagaimana parpol, caleg itu bersama-sama membangun wilayahnya, membangun desa setempat gitu ya, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum gitu ya. Kemudian disusul membagikan sembako, ini juga tetap ada sangat disuka. Dua peringkat pertama ini kembali lagi ke masalah perekonomian pasti ini ya Mas Muhtar ya. Iya, jadi kalau yang pertama ini bakti sosial, ini soal persepsi masyarakat terhadap pejabat, terhadap politikus selama ini yang tidak nyambung gitu ya, tidak hidup bersama dengan masyarakat gitu, tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau yang nomor 2 membagikan sembako itu memang bentuk ya pragmatisme politik karena situasi dan kondisi, salah satunya ditunjang oleh situasi kondisi dan ekonomi yang semakin memburuk gitu ya. Jadi saya rasa itu Mbak, jadi baliho dan poster misalnya sangat mengejutkan, semua caleg, semua parpol membuat baliho, poster, spanduk, ternyata itu tidak begitu disuka oleh masyarakat karena tidak teratur dan seterusnya, ya, mengotori dan seterusnya. Gitu Mbak. Ya, terima kasih Mas Muhtar atas kedatangannya di studio malam hari ini. Dan pemirsa, kami akhiri kabar caleg sampai di sini. Selamat menentukan dan memilih wakil Anda di parlemen, dan terima kasih telah bersama kami. Saya Yuni Carita, salam GTV. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden. Tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur.